Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amkinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Amma ba'du, fa ayyuhal ikhwan al-kiram, insyaallah malam ini kita akan lanjutkan lagi kajian rutin pekanan kita di dalam membaca kitab risalah yang sangat agung, risalah yang sangat besar manfaatnya bagi seorang yang jujur di dalam mengkajinya, bagi seorang yang jujur ingin memiliki perubahan pada dirinya, bagi seorang yang jujur di dunia ini itu adalah perkara yang sangat berat untuk istiqomah. Oleh karena ya ikhwani fillah, kita harus betul-betul sebelum kita melanjutkan kajian dan sebelum kita melanjutkan belajar kita dimanapun itu, untuk menata lagi hati kita. Kebetulan malam ini apa? Kaitannya tentang hati. Seorang harus betul-betul memperhatikan hatinya. Sebagaimana yang kemarin telah kita bahas, telah kita bahas bahwasanya asal istiqamah itu adalah apa? Istiqamatul qalbi. Pondasi istiqomahnya seorang manakala hatinya istiqomah. Artinya apa ya, kawan? Namanya pondasi bakal dibangun enggak di atasnya cabang-cabangnya? Iya. Cabang-cabangnya adalah apa? Istiqomah al-jawarih, istiqomah salat kita, istiqomah belajar kita, istiqomah untuk selalu taat kepada Allah, istiqomah untuk baca Quran, istiqomah untuk semangat. Maka istiqomah ini tidak akan berjalan dengan lancar dan tidak akan tahan lama kalau hatinya enggak istiqomah. Karena semuanya ini adalah furu', cabangnya. Adapun asalnya, pondasinya adalah hati seseorang. Kalau pondasinya lemah, pondasinya keok, pondasinya keropos, maka cabangnya tidak akan lama untuk berada di atas. Bil misal, contoh, litakribil faham. Ini rumah nih, itu rumah panggung. Ya. Kenapa rumah panggung ini kuat menahan beban seberat itu? Kenapa kuat menahan beratnya rumah padahal rumah panggung? Apa alasannya? Pondasi, kayu-kayunya itu pilihan kuat. Sehingga pondasi-pondasi ini mempengaruhi kokohnya bangunan yang di atasnya, mempengaruhi tegarnya bangunan yang di atasnya, mempengaruhi kuatnya bangunan yang di atasnya. Kalau kita pilih kayunya asal-asalan, kayu yang bulat itu untuk jadi pondasi, kuat nggak? Nggak kuat. Paling berapa lama udah roboh. Berapa lama itu rumah ditempatin, nggak sampai bertahun-tahun, nggak sampai berbulan-bulan udah roboh. Kenapa? Karena pondasi yang menahan rumahnya itu apa? Kayu bulat-bulat kecil, nggak akan kuat. Apalagi jumlahnya apa? Sedikit kayak gitu. Umpamanya 8, 10, enggak akan.
Demikian pula apa? Amalan kita, lahiriah kita. Apapun yang kita ingin lakukan dari istiqomah, dari amaliyah zahiriyah kita, kalau hati kita muskilah, tidak akan lama. Enggak akan lama. Jadi apa sih ikhwani fillah pelajarannya yang bisa kita ambil? Jangan kita itu terus memperhatikan lahiriah kita, ikhwan. Jangan kita terus memperhatikan bagaimana banyaknya cara banyak sholat, bagaimana cara banyak zikir. Itu nanti akan ngikut kalau antum perhatikan hati antum. Antum yang pertama kali harus perhatikan hati. Yang pertama kali antum harus perhatikan adalah yang ada di dalam sini. Penyakit-penyakitnya kita usir dulu, kita obatin dulu hatinya. Insya Allah kalau kayak gitu, kalau pondasinya hatinya kokoh nih, hatinya istiqomah, antum udah perlu banyak-banyak bagaimana cara banyak zikir. Lisan antum otomatis zikir langsung. Pikiran antum langsung mengarahkan untuk antum melakukan perbuatan-perbuatan yang manfaat. Begitu cara. Kita kan selama ini apa? Kebanyakan mikirnya yang zahir doang. Kalau yang zahirnya jelek malu, hatinya jelek gak malu sama Allah. Na'udzubillah, kembali ke salah, ini keliru. Kalau udah demikian, insya Allah antum akan bisa jernih di dalam memandang, di dalam berucap, di dalam mengambil sikap antara suatu perkara-perkara yang ada. Hatinya tuh jangan kita pokoknya jawareh saya harus bagus. Enggak. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab Ta'dhimul Ilmi, sebagaimana kita itu malu ketika dilihat orang baju kita kotor, maka kita seyogianya harus lebih malu lagi. Allah Azza wa Jalla melihat kita hatinya kotor. Kan sekarang enggak. Paham? Baju kita kotor, sangat malu, lebih malu daripada kotornya hati. Buktinya apa? Ya buktinya kita enggak beresin hati kita. Contoh, masalah baju diributin misalkan. Antum, saya enggak terima, saya ini. Wa fillah. Isyhada. Ini masalah zahir yang sangat kecil hendak mempengaruhi ibadah kita. Kita ributkan. Allahul musta'an. Ini perkara yang sangat cetek. Menunjukkan apa? Menunjukkan kita tuh memang fokusnya ke zahir-zahir saja. Hati kita enggak kita urusin. Ya ikhwan, qum. Bangun. Sadar ikhwan, sadar kita. Kalau kita gini terus nih, dimanapun kita belajar, berapa lama pun kita belajar, bersama siapapun kita belajar, kepada siapapun kita belajar, enggak akan berubah kita. Kalau kita enggak perhatikan hati kita, kalau kita enggak inayah terhadap hati kita, enggak akan berubah. Selamanya akan berpikir dengan pemikiran yang cetek, rendah. Ikhwani fillah. Makanya berkata Al-Imam Ibnu Qayyim, atau di antara perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim yang sangat harus antum hafalkan, karena cuma beberapa titik doang. Yang pertama kali nasihat Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala bagi orang yang ingin belajar ilmu, bagi orang yang dia ingin bisa mempelajari ilmu agama, itu bukan ikhlas kepada Allah, kata Imam Qayyim. Wasiat pertama, perkara pertama yang harus betul-betul dicamkan oleh para penuntut ilmu, itu bukan ikhlas. Tapi apa? Ya Allah, sadar diri. Melek, sadar kita lagi di mana. Kita lagi ngapain?
Tujuan kita apa? Itu yang pertama kali. Tujuan antum di sini ngapain? Itu yang pertama, antum sadarkan diri antum. Apakah tujuan antum di sini merealisasikan hobi-hobi antum? Isra mana? Isra mana? Hah? Baik. Apakah antum di sini ikhwani fillah tujuannya untuk mencari dunia antum? Apakah antum di sini tujuannya ingin melakukan atau mengerjakan perkara-perkara yang rendahan? Itu sadar dulu, ikhwan. Itu dulu kita sadari diri kita. Kita tujuan ngapain di sini? Ngapain kita tersibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, padahal tujuan kita belajar ilmu, tujuan kita tinggi, masa terhalang dengan perkara-perkara rendahan? Coba kita pikirkan ya. Dan tidak mungkin orang bisa sadar kalau hatinya banyak kotoran, kalau hatinya banyak penyakit. Sebagaimana yang kita sering sebutkan, ya, sebagaimana kita sering sebutkan, manfaatnya peringatan itu bagi orang yang punya hati. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun, kata Allah. Memang di dalamnya terdapat peringatan, tapi kalau orang punya hati, kalau orang bisa sadar diri. Tapi kalau nggak punya hati, berapapun banyak peringatan, siapapun yang memperingati, kapanpun diperingati, kalau memang hatinya muskilah, la yubali wala yarfa' bihi ra'sah, tidak akan peduli, tidak akan angkat kepala dia, masa bodoh artinya. Jadi pinter nih kita nih. Kita konsepnya hati. Gitu ya. Makanya dikatakan di sini oleh Al-Allamah As-Sa'di rahimahullahu taala, taharatul qalbi sababun likulli khairin wa huwa akbaru da'in ila kulli qaulin rasyidin wa amalin sadidin. Perhatikan ikhwan. Bersihnya hati seorang ini adalah sebab untuk mendapatkan seluruh kebaikan. Dan bersihnya hati seorang ini merupakan perkara yang sangat besar yang menghantarkan dia untuk berucap ucapan, untuk berucap ucapan yang baik, ucapan yang betul-betul melahirkan petunjuk, dan amalan-amalan yang lurus, amalan-amalan yang soleh. Lihat, kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, seorang baru bisa beramal dengan amalan baik, amalan yang lurus, amalan yang benar, ucapannya baru bisa rasyid, ucapan yang cerdas. Rasyid bermakna cerdas. Ucapan yang betul-betul berbobot kalau hatinya bersih. Kalau hatinya apa? Makanya dulu pernah Al-Imam Ahmad kalau nggak salah, wahai imam, ketika kamu nanti meninggal, siapa yang akan berfatwa lagi? Imam Ahmad menunjuk kepada orang yang dia ilmunya tidak banyak sebagaimana banyaknya ada satu imam yang masih hidup. Para murid-muridnya bertanya, kenapa kamu menunjuk imam ini? Kenapa kamu menunjuk orang ini? Sedangkan di sana ada imam fulan. Kenapa menunjuk ulama ini? Sedangkan di sana ada yang lebih alim lagi. Ini tetap ulama tetap. Tapi di sana ada yang lebih alim. Kenapa? Karena dia lebih bertakwa kepada Allah. Karena dia lebih zuhud kepada Allah. Karena dia betul-betul orang yang jujur kepada Allah. Orang yang dia direkomendasikan oleh Ahmad. Karena orang yang demikian, dia akan mendapatkan ilham dari Allah Azza wa Jalla atas ucapan yang dia keluarkan dan amalan yang dia lakukan. Ajib.
Ajib Pak. Ya. Makanya kita perhatikan ini nih. Ini konsep yang selama ini kita apa? Luput darinya. Makanya kita nggak sudah gini-gini aja. Gini-gini aja. Apapun nasihatnya gitu-gitu aja. Jangan lupa tujuan kita, ikhwan, kita ngapain di sini. Kalau antum udah paham konsep kayak gini, nggak usah dibuat peraturan yang macam-macam, nggak akan ada yang melanggar. Kalau antum udah betul-betul paham konsep kayak gini, minjem HP untuk A, udah cukup untuk A saja. Nggak perlu antum jangan gini-gini ya, nggak perlu digitu sama Ustaz. Tapi masalahnya kita nggak sadar itu yang sedih. Itulah yang sangat membuat kita itu sedih, ya. Jadi apa ya? Kasihan, miskin. Dan orang yang kayak gitu, kalau kita masih merasa kayak gitu, maka banyak-banyak doa sebagaimana kaidah yang pertama. Sebagaimana kaidah yang pertama, banyak-banyak doa. Khawatirnya kita gitu terus sampai tua nanti. Khawatirnya kita jadi ustaz, tapi ustaz yang tidak amanah, ustaz yang ini, ustaz yang itu, ustaz yang, ya Allah ustaz. Lanjut kita baca ke syarah. Rawal Imam Ahmad rahimahullahu taala, dihasankan oleh Syekh Albani, ya, dari musnadnya, min hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau berkata, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu. Tidak akan bisa lurus imannya seorang hamba sampai hatinya istiqomah dulu. Tuh, kita tidak bakal bisa istiqomah sampai hati kita istiqomah. Dan istiqomahnya hati sebagaimana kita katakan tadi, sadar diri dulu. Kita mau ngapain di sini? Jangan sampai perkara-perkara duniawi, remeh-temeh duniawi, itu menghalangi kita untuk belajar, untuk mengistiqomahkan hati. Alangkah rendahnya diri kita, Ikhwan. Alangkah hinanya diri kita ketika kita lebih memilih amalan atau perkara-perkara yang remeh-temeh dibandingkan perkara yang berharga. Alangkah remehnya dan rendahannya kita lebih memilih hobi kita dibandingkan perkara-perkara yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Allahul musta'an. Fa aslul istiqamah istiqamatul qalbi. Maka pondasi istiqamah adalah istiqamahnya hati. Fal qalbu, maka hati kita, idza salaha, kalau sudah baik, wastaqama, kalau sudah istiqamah, taba'ahul badan, maka badan kita akan ngikut itu. Pelajari. Jadi kalau kita mengatakan ana mah enggak perlu perhatikan hati ana Ustaz, amalan ana udah baik, itu berarti antum membaik-baikan amalan antum dan antum belum baik. Kalau kayak gitu, jangan menipu diri antum, ya. Antum jangan pura-pura baik depan ana. Antum jangan pura-pura soleh di depan ana. Ana nggak butuh itu semua. Antum jangan tipu diri antum sendiri. Antum jangan nipu diri antum sendiri kepada ana, kepada guru-guru antum, kepada orang tua antum. Yang rugi itu bukan anak, antum. Ketika antum merasa paling sok soleh, umpamanya yang asalnya gitu, ya, yang paling betul-betul ana nih Ustaz, yang ana baik, ana nggak apa-apa, ana biasa aja. Ana tuh gini Ustaz, ketika ada ustaz ngumpet ini segala macam, tapi di depan ustaz baik, ana nggak butuh kayak gitu sama sekali. Ana butuhnya hati antum baik, insya Allah amalan antum baik. Seberapa besar kita, seberapa hebat kita untuk ngumpetin amalan-amalan buruk di depan ustaz,
ketahuan. Walaupun ustadznya nggak nyari. Di pesantren tuh ada aja ya kawan, ditolong sama Allah. Iya, ini yang udah nyata kayak gitu di mana-mana. Ini udah betul-betul bersih mainnya, tapi tetap ketahuan karena ada aja ya, yang dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi maksudnya apa? Udah kita sibukin ngasih perbaiki hati kita aja. Nanti badan antum, jawareh antum akan ngikut. Kalau ada Ustadz Fulan baru semangat, pura-pura ini gak manfaat, gak ada pahala di situ. Dan cuma capek doang adanya. Antum cuma lelah, capek. Dan itu bukan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam beristiqomah. Jadi antum percuma kayak gitu, nggak ada hasilnya sama sekali. Yang ada rugi. Kenapa rugi? Karena antum menipu diri antum. Antum itu nanti kalau terus demikian, maka antum akan biasa hidup demikian. Ini merugikan antum dalam waktu jangka panjang, bukan jangka pendek ikhwan ya. Jangka panjang. Ya udah Ustaz, berarti anda di depan antum begajulan aja lah. Ya enggak gitu ikhwan maksudnya. Kita tuh pengen istiqomah bareng-bareng. Antum harus sadar diri, ana harus sadar diri. Kita memperbaiki cara istiqomah. Ini cara perbaiki. Masa kita nggak mau masuk surga? Kemarin kan syarat masuk surga apa? Apa syarat masuk surga? Istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang istiqomah itu dia nanti ketika ingin meninggal, malaikat turun kepada dia, berkata kepada dia, jangan takut kematian, jangan takut dengan kematian, jangan takut dengan hari kiamat, jangan takut dengan akhirat, jangan takut dengan kehidupan setelah kematian, jangan sedih terhadap dunia yang kamu tinggalkan. Itu malaikat yang ngomong, ikhwan. Dan Allah memerintahkan malaikat untuk berikan kabar gembira kepada seorang hamba yang istiqomah mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Itu kan tujuan surga ya kan. Antum tujuan di dunia apa? FF. Supaya bisa mitik emailnya. Supaya FF-nya bisa apa? Hah? Apa yang paling tinggi? GM. Supaya kayak gitu. Tujuan saya supaya kayak gitu. Saya pengen menggapai tujuan saya. Ya Allah, alangkah ceteknya tujuan kita. Wallahi, tidak ada yang lebih rendah lagi daripada perkara ini. Ya, karena nggak ada manfaat. Kalau tujuannya supaya jadi orang kaya, itu manfaat insya Allah. Ya, walaupun nggak manfaat buat dia, setidaknya manfaat buat orang lain, buat keluarganya nanti. Waduh saya, ya. Alhamdulillah, azakallah jami'an. Sadar diri kita. Kita mau ngapain di dunia? Mau ngapain nanti di dunia? Tujuannya masuk surga. Antum jangan nyasar, ikhwan. Kita tuh asalnya di surga. Kita nih asalnya di surga. Jangan antum pulang tapi bukan ke surga. Jangan nyasar. Na'udzubillah. Ya. Jangan antum ngikut godaan iblis. Nanti nyesalnya di sana. Jangan antum ikut godaan syaitan. Dan nanti antum kalau ngikut godaan syaitan, ikhwan, antum akan berdebat di hadapan Allah dengan syaitan itu sendiri. Antum berkata kepada Allah, antum
akan berdebat di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti dengan syaitan. Syaitan berkata, qala qarinuhu rabbana ma adghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Ini bantahan syaitan untuk seorang yang beralasan nanti di hari kiamat, saya tuh di dunia maksiat, saya di dunia lalai, saya di dunia enggak taat kepadamu karena syaitan membisiki saya. Karena syaitan dia terus betul-betul menggoda saya sehingga saya ikut tersesat oleh syaitan, tersesat dari bujukan syaitan. Karena ada bujukan syaitan jadi saya tersesat. Kata dia gitu. Apa katanya? Qala qarinuhu, berkata qarin, Rabbana ma adghaytuhu, ya Allah saya enggak sesatkan dia, saya enggak buat dia sesat, walakin kana fi dhalalin ba'id, akan tetapi memang dialah yang berada di dalam kesesatan yang sangat jauh, yang sudah terlanjur masuk kepada jurang kesesatan yang sangat jauh, sehingga dia udah nggak sanggup untuk naik lagi. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Udah, kalian gak usah debat di hadapan saya. Kalian gak usah debat, karena saya udah berikan kepada kalian ancaman yang jelas. Saya udah berikan kepada kalian ilmu yang jelas. Saya sudah berikan tentang bahaya neraka, tentang bahayanya ini dan itu. Itu alasan. Na'udzubillah. Ma yubaddalul qawlu ladayya. Saya enggak akan mengganti ketentuan saya yang saya telah tentukan. Kalau orang udah maksiat ya udah. Enggak usah alasan ini, enggak usah alasan itu. Nanti antum kalau terus-terusan, kita nih kalau terus-terusan berada di atas kemaksiatan, tidak segera membenahi hati kita, sehingga kemaksiatan itu udah mengakar di hati kita, maka kita akan terbawa terus godaan syaitan. Kan syaitan itu kan yuwaswis. Di mana yuwaswisnya? Syaitan itu dia selalu membuat bisikan-bisikan di hati kita, ya kan. Kalau hati antum lemah, kenal antum sama syaitan. Ini enggak cukup alasan ini, enggak. Kata Allah, "Ma ana bidhallamil abid." Saya enggak akan zalim kepada hamba saya. Kalau udah salah. Ada. Alangkah liciknya syaitan. Ya. Alangkah kejamnya dan kejinya tujuan syaitan. Tapi ketika udah kita ikutin, ternyata dia tidak mau mengakuinya. Nah tuh jangan kayak gitu, hati-hati. Ya. Kita harus betul-betul apa? Betul-betul bisa untuk merubah ini semua. Sebagian kita apa? Sebagian kita aja, ya, di majelis ilmu itu masih bisa dikendalikan syaitan. Apalagi bukan di majelis ilmu, masih dibisikkan syaitan. Tuh ada apa tuh? Tuh ada apa nih? Tuh coba main ini, coba main itu. Tuh coba jangan diperhatikan. Itu semua dari syaitan. Coba ngantuk, tidur lebih enak. Itu semua dari syaitan. Itu di majelis ilmu, ikhwan, yang ada malaikat juga. Maka bagaimana dengan di luar majelis ilmu? Makanya harus kuat-kuat nih kita. Kuat-kuat jaga hati kita, karena syaitan terus membisikin kita. Makanya kalau antum mau istiqomah, ya udah, pikirkan dengan baik bagaimana konsep membenahi hati. Ya. Ini ada kajian khususnya, ya, tentang hati ini. Qala al-Hafidz Ibn Rajab rahimahullah, fa aslul istiqamah istiqamatul qalbi ala tauhid. Maka fondasi istiqamah ketika istiqamahnya hati seorang di atas tauhid.
kama fassara Abu Bakr As-Siddiq wa ghairu qaulahu ta'ala, sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan yang lainnya di dalam firman Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kita adalah Allah, mentauhidkan Allah kemudian istiqamah di atasnya, bi annahum yaltafitu ila ghairi, maksudnya mereka itu tidak tengok sana tengok sini, tidak tengok kepada selain Allah Azza wa Jalla, mereka fokus kepada Allah Azza wa Jalla, bukan fokus kepada dunianya, bukan fokus kepada perkara remeh dan temehnya, tetap dia fokus kepada dunianya, kepada akhirat. Berarti nggak boleh saat kita dunia, nggak boleh kita main ini, boleh, tapi asalnya pondasi kita apa? Kepada Allah tujuannya. Adapun perkara-perkara mubah silakan dibolehkan sama Allah, tapi tidak boleh berlebihan. Itu kan yang bikin susah, ya, itu yang bikin susah. Allah a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin.